Assalamualaikum teman-teman, saya Reza Septiana Nurul Hidayah dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pelajaran kimia, yaitu tentang unsur halogen. Nah teman-teman jangan lupa disimak, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu halogen. Halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A tabel periodik. Kelompok ini terdiri dari fluor, klor, brom, yodium, astatin, dan taunesin. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tertinggi. Jadi, ia juga merupakan golongan paling non-logam. Kemudian, saya akan menjelaskan unsur-unsur halogen. Secara alamiah, berbentuk molekul dwi-atom, misalnya Cl2. Mereka membutuhkan satu tambahan elektron untuk mengisi orbit elektron terluarnya, sehingga cenderung membentuk ion negatif bermuatan satu. Ion negatif ini disebut ion halida, dan garam yang terbentuk dalam ion ini disebut halida. Kemudian, sifat unsur halogen. Yang pertama yaitu halogen mudah membentuk ion negatif, karena halogen mempunyai 7 elektron valensi pada kulit terluarnya. Atom unsur halogen cenderung akan menarik satu elektron dan menjadi ion negatif dalam rangka membentuk susunan elektron yang stabil seperti gas mulia. Oleh karena itu, halogen disebut unsur yang sangat elektronegatif. Yang kedua, sifat unsur halogennya yaitu kereaktifan halogen sangat besar. Halogen merupakan golongan yang sangat reaktif dalam menerima elektron dan bertindak sebagai oksidator kuat dalam satu golongan. Makin ke atas oksidator, makin kuat. Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu semua unsur halogen dapat bereaksi dengan semua unsur logam dan beberapa unsur non-logam. Fluorin merupakan unsur yang paling reaktif dan kereaktifannya berkurang untuk unsur-unsur halogen yang lain sesuai dengan kenaikan nomor atom. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pengaruh bertambahnya jari-jari atom terhadap titik didih, titik leleh, dan kerapatan halogen. Yang pertama, saya akan menjelaskan jari-jari atom unsur halogen. Nah, jari-jari atom unsur halogen bertambah dari fluorin sampai astatin titik, demikian pula jari-jari ionnya negatif. Ion negatif terbentuk apabila atom netral mengikat elektron, sehingga jari-jari ion negatif lebih besar daripada jari-jari atom netralnya. Kemudian, yang kedua, titik didih dan titik lelehnya. Nah, titik didih dan titik lelehnya ini dari fluorin sampai iodin bertambah besar, karena ikatan antar molekulnya makin besar pula. Antara molekul-molekul halogen padat dan cair terdapat ikatan van der Waals yang lemah. Kecenderungan titik leleh dan titik didih halogen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Molekul halogen X2 bersifat nonpolar. Dengan demikian, gaya tarik-menarik antar molekul halogen merupakan gaya dispersi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu wujud halogen pada suhu kamar. Fluorin dan klorin berupa gas bromin, berupa zat cair yang mudah menguap, sedangkan iodin berupa zat yang padat, mudah menyublim. Pemanasan iodin pada tekanan atmosfer tidak membuat unsur itu meleleh, tetapi langsung menyublimnya. Kemudian hal ini terjadi karena tekanan uap iodin pada
suhu kamar lebih besar dari 1 atm. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari video yang telah diberikan oleh Bu Eva. Yang pertama yaitu nomor 1, dari kecenderungan sifat keelektronegatifan unsur halogen manakah yang paling reaktif? Mengapa demikian? Jawabannya yaitu keelektronegatifan merupakan kecenderungan suatu atom untuk menarik ke elektron dan membentuk ion negatif dalam satu golongan semakin ke bawah. Keelektronegatifan semakin kecil karena berkurang gaya tarik inti. Keelektronegatifan semakin berkurang dari F ke AT. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu dari kecenderungan sifat keelektronegatifan, bagaimanakah urutan kecenderungan sifat kereaktifan unsur-unsur halogen dari unsur fluor ke iodin? Jawabannya yaitu reaktif artinya mudah bereaksi. Unsur logam pada sistem periodik makin ke bawah makin reaktif karena makin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur bukan logam pada sistem periodik makin ke bawah semakin kurang reaktif dan karena makin sukar menangkap elektron. Kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron. Jadi unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 7A atau halogen. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimanakah kecenderungan sifat daya oksidator unsur-unsur halogen dari unsur fluor ke iodin? Jawabannya kecenderungan daya oksidasi halogen dari fluor ke iodin adalah semakin lemahnya F2 lebih besar dari Cl2, lebih besar dari Br2, lebih besar dari I2 atau iodin. Nah, kecenderungan daya oksidasi fluor ke iodin yang semakin melemah menunjukkan semakin kuatnya daya reduksi Hilde dengan kecenderungan iodin min lebih besar dari Br, lebih besar dari Cl min, lebih besar dari fluor min. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat yaitu bagaimanakah hubungan daya oksidator dengan reaksi pengertian dari unsur-unsur halogen? Nah, jawabannya yaitu halogen merupakan oksidator kuat dari atas ke bawah. Fluor, klor, brom, dan iodin sifat daya pengoksidasi halogen semakin berkurang. Oleh karena itu, apabila halogen yang berada di atas terjadi reaksi dan dengan ion halida yang berada di bawahnya dapat mendesak ion halida dari senyawa. Contohnya seperti klor plus kalium plus klor 2. Nah, itu menghasilkan reaksi yang spontan dan juga yang berikut-berikutnya ya. Ada contohnya pada PPT saya ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu tentukan reaksi di bawah ini berlangsung spontan atau tidak. Jelaskan alasan Anda. Nah, ini adalah reaksinya. Ada dua reaksi. Yang pertama ada F2 plus 2 NaI menghasilkan 2 NaF plus I2. Seperti yang di bawahnya juga ada juga contohnya yaitu barium. Sama juga. Nah, untuk reaksi pertama terjadi secara spontan kenapa? Ya karena F bisa mengoksidasi, F itu fluor bisa mengoksidasi iodin karena fluor ini lebih besar dari iodin. Sedangkan untuk reaksi yang kedua tidak terjadi secara tidak spontan. Kenapa? Karena tidak bisa mengoksidasi. Karena Cl karena Cl itu lebih besar dari Br. Nah, jadi tidak bisa. Nah,
itulah jawaban untuk pertanyaan yang terakhir. Kemudian pertanyaan sudah dijawab, dan terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Saya Reza Septiana Nurul Hidayah dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya ini, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.